Alur cerita, Martial Evolution, Star by Awa Ken the King of Monster, kini sudah memasuki chapter ke-43 sampai 44. Di cerita sebelumnya, Yihe yang mengikuti penciumannya bertemu seorang gadis. Melihat itu Yihe menjadi bingung dan berkata di dalam hati, apakah gadis kecil yang imut ini benar-benar menjadi sumber aura menakutkan itu? Apakah saya salah? Wanita itu berbalik menatap Yihe dan berkata, "Hei bocah, apakah kamu mengikuti latihan fisik?" Yihe berkata, "Bagaimana kamu tahu tentang itu?" Lalu Yihe berkata di dalam hati, "Dia melihatku seperti anak-anak, tapi bertindak seperti orang tua yang pemarah. Mengapa dia memanggil saya seperti anak-anak?" Wanita itu menjawab, "Karena saya membantu Xiaohu meningkatkan teknik itu sendiri." Yihe berpikir, "Xiaohu, kau tidak berarti." Teknik martial yang dipelajari Yihe di kediaman keluarga Liu Qinsu. Menjawab, "Itu benar, itu aku, Xiaohu." Wanita itu kemudian lanjut berkata, "Liu Chenghu, dia adalah muridku lebih dari 90 tahun yang lalu. Kau bermain-main denganku kan?" Tentu saja, para prakair seni bela diri bisa melampaui batas manusia normal. Grandmaster yang berusia 80-an atau 90-an masih bisa terlihat seperti di masa mudanya. Tapi, apa masalahmu? Kau anak kecil yang masih bersih tapi bau sapi. Mendengar itu Yihe berkata, buat mereka yang mempraktekkan teknik lanjut tertentu, mengubah tulang belakang mereka menjadi proporsi seperti anak-anak tidaklah mustahil. Tapi, wanita berambut putih ini di depanku dengan kesan murni ini. Tetapi nada bicara wanita ini seperti aktor peraih Oscar. Siapa yang bisa meniru ini? Apa, kamu tidak percaya padaku? Lebih baik percaya bahwa saya Kaisar Qin daripada mempercayai Anda. Lalu tiba-tiba Yihe memasuki halusinasi. Seakan-akan dia akan terpenggal. Lalu kemudian ia terpenggal. Ia terjatuh ke tanah di bawah kaki wanita itu. Lalu kemudian Yihe tersadar dan berkata, apakah ini sebuah halusinasi? Niat membunuhnya sangat intens. Saya sebenarnya merasa seperti akan dipenggal. Yihe berteriak, ini bencana. Lalu tiba-tiba wanita itu memasukkan gula-gulanya ke mulut Yihe dan berkata, di sini permen rasa stroberi favorit saya, khusus untuk Anda. Maaf bocah, saya mungkin terlalu jauh. Tolong jangan laporkan saya ke sekolah, oke? Saya hanya mendapat 1 atau 2 jam kebebasan di bawah pengawasan per minggu. Ini sangat menyedihkan. Yihe kemudian berkata, siapa kamu? Saya Gongqi, seorang guru besar yang sangat kuat. Dan ini rahasia di antara kita. Ketiga Presiden Universitas Huadu saat ini, si Jingwen masih kecil. Saya pernah membuatnya menangis. Mendengar itu, Yihe tiba-tiba terduduk dan berkata di dalam hati, jika Gongqi meningkatkan teknik seni perang semesta, dia pasti dapat membantu saya. Dia adalah seorang Grandmaster yang spesialis di dalam perang dan pembunuhan. Gaya kami adalah pasangan yang sempurna. Yihe kemudian mengepalkan tangannya dan berkata, saya telah membuang-buang masa hidup saya, tidak pernah menemui master yang tepat. Bah, saya Yihe ingin mengajukan permohonan resmi untuk menjadi murid Master Gongqi. Mohon terima saya. Mendengar itu Gongqi hanya berkata, Scene kemudian berpindah di gedung olahraga. Para guru dari Universitas Huadu sedang menyeleksi murid untuk dipilih. Melihat itu, para murid berkata, saya tidak mengira bahwa rektor dari 5 sekolah utama Universitas Huadu adalah mentor tahun ini. Jika ada di antara mereka yang memilih kamu sebagai mahasiswa, masa depan kamu akan terjamin seumur hidup. Lalu wanita berbaju kuning berkata, apa yang kamu pikirkan? Itu adalah 5 rektor, mengapa mereka peduli dengan mahasiswa baru seperti kita? Jadi mengapa mereka bahkan di sini hanya untuk menghabiskan waktu? Lalu yang di sebelahnya menjawab, tentu saja tidak, apakah kamu belum dengar? Mahasiswa baru bernama Yihe menyelesaikan ujian zodiak. Rektor pasti di sini karena Yihe. Apa yang tidak diketahui oleh mahasiswa baru adalah bahwa seluruh kompetisi zodiak disiarkan secara langsung dan penonton semuanya adalah anggota Fakultas Huadu. Dimulai dari pengumuman kereta, instruktur sudah memperhatikan reaksi setiap siswa terhadap krisis tiba-tiba. Pengenalan wajah menilai respon mereka. Mereka yang secara naif menganggap ini hanya ujian coba dan memasuki tanpa persiapan mendapat nilai rendah.
Setelah masuk ke kota zodiak, siswa dinilai dari kecerdasannya, keterampilan perang sebenarnya, dan kepemimpinan yang ditunjukkan selama bertarung dengan petarung bermasker zodiak. Meskipun seorang siswa tidak membunuh petarung zodiak, kinerja yang menonjol di salah satu bidang ini masih mendapat nilai tinggi. Yihye adalah satu-satunya siswa yang mendapat nilai tertinggi di setiap kategori. Tapi itu sendiri tidak cukup untuk membuat 5 dekan terkejut. Yang benar-benar membuat mereka terkejut adalah bahwa Yihye membunuh topeng naga, seorang bos yang bukan merupakan bagian dari uji coba. Dan siapapun yang menemuinya sebagian besar mengalami kematian. Dekan berbaju putih berkata, Yihye mungkin tidak menyadari siapa sebenarnya topeng naga itu. Dia adalah model yang diciptakan oleh superkomputer negara Xia. Berdasarkan data yang ditinggalkan oleh guru seni bela diri penjaga negara bernama Fu Hongsheng ketika dia masuk Universitas Huadu puluhan tahun yang lalu. Meski bukan bahkan superkomputer dapat sepenuhnya meniru kemampuan Fu Hongsheng dalam simulasi mata Mirage, Fu adalah petinju terkuat dalam sejarah Xia dan bahkan dunia. Tidak ada yang telah melewati rekornya di Universitas Huadu selama lebih dari seabad. Tetapi Yihye mengalahkan semua model yang merupakan data legend ini. Bahkan tanpa meniru sepenuhnya kekuatannya adalah bukti talenta luar biasanya. Selama tidak ada yang salah, selama perkembangannya, dia dipastikan menjadi seorang Grandmaster, bahkan mungkin seorang Great Grandmaster. Yang dapat kita lakukan saat ini adalah menahan kegembiraan kita dan menunggu Yihye untuk secara resmi mencari seorang mentor. Lalu tiba-tiba seseorang datang dan berkata, berita buruk dekan, Yihye sudah memilih mentornya, yaitu mantan profesor Universitas Ibu Kota Imperial dan sekarang menjadi anggota Fakultas Grade Khusus yang bernama Gongke sebagai mentornya. Mendengar itu, para dekan sangat terkejut dan berkata, apa? Scene kemudian berpindah di luar gedung olahraga. Terlihat Yihye sedang memohon untuk menjadi murid dari Gongke. Gongke berkata, Anda ingin menjadi murid saya? Yihye menjawab, benar, saya mengakui Anda sebagai guru saya. Di dalam hati Yihye berkata, ini adalah hal yang baik. Jika wanita ini sudah lebih dari 100 tahun, jika tidak, bersembah di depannya, di depan umum akan membawa saya setidaknya 3 tahun di penjara. Gongke menjawab, namun sayangnya saya sudah dibuang dari universitas. Yihye berkata, guru, Anda katakan Anda hanya diperbolehkan keluar selama 1 atau 2 jam dalam seminggu. Jika Anda menganggap saya sebagai murid Anda, saya akan menemukan cara untuk mendapatkan kebebasan Anda kembali dalam waktu 2 tahun. Gongke menjawab, serius? Baiklah, jadi saya akan menerimamu menjadi muridku. Lalu tiba-tiba terdengar suara, tunggu sebentar. Ternyata itu para dekan. Mereka semua sudah datang. Gongke berkata, sekelompok orang yang suka campur tangan muncul. Lalu dekan berkepala emas berkata, Senior Gongke, kan kamu janji tidak berinteraksi dengan mahasiswa selama waktu bebas kamu. Dan dengan keadaan mental kamu saat ini, kamu tidak cocok untuk mengajar siapapun. Dekan berbaju putih di sampingnya berkata, itu benar Senior Gongke, tolong pergilah ke rumah. Gongke menjawab, pergi ke rumah? Baiklah. Gongke berbalik dan berkata, siapa namamu? Yihye menjawab, Master, nama saya Yihye. Gongke berkata, baiklah Yihye, ayo pulang bersama saya. Scene kemudian berlanjut di institusi penelitian Universitas Huadu. Kini Yihye dan mentornya bernama Gongke sudah tiba di institusi penelitian Huadu. Saat akan memasuki ruangan, Yihye bertanya, Guru, tempat tinggal Anda sangat jauh. Gongke menjawab, nah, puluhan tahun yang lalu saya pernah mengalami penyakit dan sering merugikan orang lain. Jadi Huadu meletakkan saya di bawah institusi. Syukurlah saya telah mampu mengendalikan diri selama beberapa tahun terakhir dan akhirnya memiliki kesempatan untuk mencoba melihat dunia. Yihye kemudian berkata, jadi itu menjadikan saya siswa pertama yang Anda terima dalam puluhan tahun ini kan? Gongke lalu bertanya, Anda memiliki kemampuan yang sangat aneh, apakah Anda tidak takut? Yihye menjawab, takut, saya akan dipotong oleh guru? Lalu terlihat mereka turun dari lantai atas ke bawah, turun sebanyak 666 lantai. Yihye berkata, di dalam institusi yang sangat besar ini, mengapa jalannya sangat sempit? Gongke menjawab, karena hanya saya yang bisa melintasi ini. Dan pintu itu memiliki angka di atasnya, sebuah hitungan mundur.
Lalu tiba-tiba Gong Kei melesat ke depan dan berkata, "Ini buruk, tidak ada waktu, cepat masuk." Yihe berkata, "Apa itu hitungan mundur, guru? Setiap kali saya pergi keluar, timer dimulai jika saya tidak kembali pada waktunya. Alarm berbunyi di kantor Presiden Huadu. Kemudian mereka akan mengeluarkan pencarian besar-besaran di seluruh kota untuk saya." Yihe bertanya, "Serius?" Lalu Yihe juga melompat mengikuti Gong Kei. Dan waktu hitungan mundur habis. Dan seketika pintu itu tertutup dan aktif sebuah perlindungan di pintu itu. Yihe berkata di dalam hati, "Ada beberapa medan magnet khusus di sini. Aura bela diri saya tidak dapat terkumpul di luar tubuh saya. Itu berarti menggunakan seni bela diri di sini sangat tidak efisien." Gong Kei kemudian berkata, "Tentu saja, ini adalah ruang kurungan saya. Untuk mencegah saya keluar, Presiden Huadu, Xi Jingwen, dan anteknya membuatkan saya 3 lantai Story Mansion dengan semua fitur pelatihan, hiburan, dan bela diri, tetapi dilengkapi dengan medan elektromagnetik daya tinggi untuk menekan aura seniman bela diri, sehingga saya tidak akan bosan dan lari." Yihe kemudian berkata di dalam hati, "Mereka menyebutnya kamar penjara, tapi sebenarnya ini adalah apartemen mewah. Setiap kebutuhan harian terpenuhi. Lebih terasa seperti mereka memuliakan guru Gong Kei di sini." Lalu kemudian diperlihatkan di kediaman Presiden Xi Jingwen, Presiden Universitas Huadu. Peringatan darurat, Yihe telah menjadi murid Gong Kei. Presiden Xi Jingwen berkata, "Jangan khawatir tentang dia. Ingat tujuan reformasi Huadu, kami tidak mengolah sekelompok pilar tingkat menengah. Kami mengolah satu pembangkit tenaga atas yang dapat melahirkan bangsa dan umat manusia dari jenis sumber daya yang cukup, dan biarkan mereka berkembang dengan bebas." Biarkan Yihe pertama kali belajar di bawah Gong Kei ketika mahasiswa baru Huadu baru menyelesaikan camp pelatihan musim panas khusus. Gunakan Yihe sebagai batu loncatan untuk mempertajam bakat para pemula ini. Lalu orang yang ada di telepon menjawab, "Mengerti, Pak Presiden." Lalu terlihat sebuah pesan di layar monitor. "Presiden Xi, Yihe telah memasuki kamar tertutup dengan Gong Kei dan semuanya berjalan secara normal." Lalu diperlihatkan notifikasi berbahaya, kehilangan masa kontrol, tingkat keselamatan teman sekamar 5-14%, bahkan mencapai 95%. Target teman sekamar Yihe, target tingkat cedera mencapai 38%, dan keselamatan mencapai 10%. Melihat notifikasi itu, Presiden Xi Jingwen berkata, "Mahasiswa bernama Yihe memiliki probabilitas 89,7% untuk tidak bertahan sampai penyelamatan oleh Kekaisaran Universitas. Bahkan jika diselamatkan, ada kemungkinan 95,3% dia tidak akan bertahan hidup. Ini disebut weapon rekaman khusus, adalah tahanan seniman bela diri yang kuat di bawah hukuman mati, atau seseorang yang kekuatannya tidak dapat dikendalikan. Negara membatasi kebebasan mereka. Ketika negara menghadapi krisis, mereka semua dikerahkan sebagai kekuatan pertahanan nasional ke garis depan. Menghadapi kengerian ini, Yihe perlu bersiap, tahu bahwa untuk tidak mengharapkan belas kasihan, bagaimana orang biasa berjalan bersama seorang pembunuh tanpa persiapan. Waktu hampir habis untuk kota Xia Nation, orang-orang bodoh di Federasi Waitun Utara dan orang gila kultus di kerajaan keturunan dewa yang menyembah peradaban rahasia. Keduanya berangsur maju, generasi muda tumbuh lebih cepat. Cerita kemudian berlanjut. Di lantai 3 ruang latihan penjara, Gong Kei berkata, "Saya belum mengajar selama puluhan tahun. Mari kita berlatih dulu dan lihat kemampuanmu." Yihe kemudian bertanya, "Guru, akankah Anda akan menurunkan kemampuan Anda untuk melatih saya?" Gong Kei menjawab, "Jika Anda tidak bertanya, saya akan lupa. Anda ingin saya menurunkan tingkat kemampuan saya?" Yihe kemudian berkata, "Guru Gong Kei, saya siap." Yihe mengambil kuda-kuda dan berkata di dalam hati, "Saya tidak ingin mengingat kejadian itu lagi." Lalu tiba-tiba, Gong Kei menerjang ke depan dan serangannya hampir menebas leher Yihe. Saat itu Yihe berkata di dalam hati, "Langsung menyerang ke poin penting. Kita hanya latihan kan?" Saat serangan Gong Kei akan mendarat di lehernya, Yihe berkata di dalam hati, "Saya dapat mengelak setidaknya 5 arah, tetapi itu sangat tidak mudah. Saya hanya bisa menghadapinya secara langsung." Lalu Yihe berubah wujud, lalu Yihe bersiap menyerang balik. Melihat itu guru Gong Kei berkata,
Apa kamu pikir dengan berubah wujud, kamu dapat meningkatkan kecepatanmu dan membuatmu mampu bertahan dari seranganku? Hei bocah, sayang sekali, saya lebih cepat. Yihe tertangkap, lalu guru Gongkei menendang leher Yihe. Yihe berteriak kesakitan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya pada Yihe? Menarik kita nantikan. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di chapter selanjutnya.